Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini ada yang request untuk melihat perbedaan antara harddisk dan SSD atau solid drive. Pada kesempatan saat ini saya ada 3 buah penyimpanan internal laptop ini. Ada 3 buah. Yang pertama adalah harddisk SATA yang ini dengan kapasitas 500 GB. Dengan kapasitas 500 GB, ada kelihatan ya, 500 GB. Terus yang kedua ada lagi, ini juga sama harddisk, cuma yang ID nih, yang versi lama. Biasanya ini ada di laptop yang lama. Dengan kapasitas, kalau zaman dulu untuk harddisk sebesar ini merupakan cukup gede nih. Lihat, ada 40 GB. Cuma ya ini yang versi lama dengan merek Seagate. Ini biasanya di laptop yang seri lama yang ini. Perbedaan jadi mana? Perbedaannya di ini, konektor ini. Kalau yang seri terbaru, keluaran baru maksudnya. Ini lihat perbedaannya. Ada perbedaannya di konektor. Nah, ini kan. Ini beda. Betul, udah kelihatan ya. Baik, itu yang kedua. Terus ini yang ketiga adalah SSD. Ini dengan kapasitasnya kecil ini. Kecil. Coba diperhatikan, kapasitasnya hanya 80 GB SSD. 80 GB, kecil. Tapi walaupun sekecil ini, yang namanya SSD itu harganya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari harga harddisk yang 500 GB. Itu yang original, tapi ya, yang original. Walaupun ini dengan kapasitas lebih besar 500 GB dan ini adalah 80 GB, tapi harganya bisa melebihi yang ini, harga barunya itu. Begitu. Perbedaan jelas ya. Yang ini 500 GB. Terus yang ini 80 GB. Beda ya. Baik. Dari ketiga penyimpanan internal ini buat laptop ini, kalau disuruh milih itu milih yang mana? Kalau dilihat dari kapasitas, jelas itu besar ini. Untuk kapasitasnya yang ini jelas itu 500 GB. Cuma kalau kita melihat dari performa, itu jelas lebih unggul yang ini. Kenapa? Jelas itu yang nama SSD itu, dengan coba diperhatikan, sebentar saya hapuskan. Nah, 3 GB per second, bisa maksimal 3 GB per second. Artinya ketika kita mengcopy data, itu kecepatannya bisa maksimal itu 3 GB per second, per detiknya itu. Begitu. Ya kan? Nah, dan untuk konektornya juga sama dengan harddisk. Nah, lihat kan? Sama dengan yang SSD, SSD sama HDD itu sama konektornya. Jadi bisa kedua-duanya bisa untuk penyimpanan internal laptop. Begitu. Karena yaitu tadi, dari segi harganya juga jauh berbeda. Karena dengan salah satu contoh SSD, HDD atau harddisk yang 500 GB, kalau yang SSD itu bisa di atas, harga di atas 1 juta.
bahkan bisa sampai 1,5 juta untuk yang 500 giga, tergantung dari mereknya begitu. Sedangkan kalau hard disk atau HDD yang 500 giga itu kurang lebih sekitar 600 sampai 800 ribu, tergantung dari mereknya begitu. Tapi kalau untuk SSD yang 500 giga itu bisa nyampe hampir 2 jutaan, bahkan kadang-kadang ada yang lebih juga sih, tergantung dari kembali ke merek juga. Ini yang produk Intel ini, kalau yang ini produk dari Samsung. Baik, kita lanjutkan. Terus kenapa sih antara hard disk dan SSD itu kok perbedaannya jauh banget, dari segi harga dan konon dari performanya juga jauh gitu kan. Dan ternyata kalau untuk hard disk, kita hard disk dulu. Kalau untuk hard disk itu di dalamnya ada sejenis piringan yang mirip inilah, mirip apa namanya, yang berputar dengan kecepatan sekian ratus rpm. Di dalamnya itu ada sejenis piringan yang mirip kaset CD. VCD itu tahu kan, kaset VCD itu di dalamnya. Jadi ketika laptop hard disk ini dimasukkan ke laptop, terus laptopnya dinyalakan, ini di dalamnya berputar sangat cepat dengan kecepatan sekian ribu rpm kecepatannya. Sedangkan kalau SSD, kalau yang ini nggak bisa dewasa ya, kalau yang ini soalnya kalau yang ini itu sama, ini kan sama dua-duanya hard disk, dua-duanya, cuma hanya perbedaan di apa namanya, konektor saja. Kalau yang ini yang versi lama, kalau yang ini versi lama, kalau yang ini keluaran yang baru. Perbedaan dari konektornya tadi sudah saya jelaskan di awal. Sekarang yang ini simpan aja karena sama aja sih. Sekarang kita jadi sini aja ya penjelasannya. Kembali ke yang tadi, kenapa sih kok perbedaannya gitu signifikan banget dari segi harga dan performa gitu kan? Apa sih di dalamnya gitu? Kalau dari hard disk itu sudah tadi saya katakan, di dalamnya itu ada sejenis seperti itu, seperti VCD, kaset VCD itu kan. Kaset VCD di dalamnya itu ada piringan. Dia akan berputar sangat cepat ketika laptop itu dinyalakan. Nah, sedangkan kalau SSD itu di dalamnya tidak ada piringan, dia bentuknya IC, itu IC di dalamnya. Mari kita lihat dalamannya seperti apa, dalaman SSD seperti apa. Mari kita lihat bersama-sama. Saya sudah menyediakan obeng, langsung saya buka dulu ya, sebentar. Saya buka dulu. Kalau yang belum terbiasa untuk membuka-buka, kami harap jangan ya, soalnya kan khawatirnya malah nanti rusak SSD-nya gitu. Soalnya ini SSD bagus, ini bukan SSD sudah rusak, bukan. Ini bagus, saya jamin. Nah, ini saya udah buka satu persatu. Untuk bautnya ada 4 buah. Mari kita lihat dalamannya seperti apa untuk namanya SSD ini. Nah, lihat. Ini dalamannya seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, betul kan? Dalamannya itu IC. Nih, lihat. Nah, IC. Dalamannya itu IC. Otomatis karena IC, kecepatannya itu jelas lebih cepat dibandingkan dengan hard disk gitu kan. Dan daya tahannya juga itu jelas jauh lebih kuat, lebih lama, lebih awet daripada hard disk ini. Kenapa?
Dikarenakan harddisk itu sangat rawan. Ketika sebuah harddisk, katakanlah harddisk seperti ini, jatuh dengan ketinggian 1 meter aja, dengan ketinggian 1 meter itu 99% langsung bad, langsung rusak dalamnya. Soalnya kan di dalamnya piringan, ya kan? Tapi kalau SSD dengan syarat ketika terjatuh gitu kan, dengan syarat nggak patah, nggak atau nggak gimana gitulah dalamannya, insya Allah ini bisa masih hidup. Soalnya dalamnya IC kan, yang penting nggak patah gitu, nggak patah, nggak konslet atau gimana, itu bagus. Beda dengan yang harddisk ini gitu kan. Jadi kalau untuk kami merekomendasikan kalau ada dana lebih dan performa pengen bagus, pengen mantap, lebih baik pakai SSD untuk penyimpanan internal atau untuk sistem Windows. Kalau kita pengguna Windows di laptopnya. Dan kembali ke yang tadi, dikarenakan harga SSD ini lebih mahal daripada harddisk, gitu kan. Biasanya untuk laptop biasanya yang pakai SSD itu hanya sistem operating systemnya aja, dalam arti Windows-nya pakai ini. Katakanlah suatu laptop bisa pakai harddisk, maaf, pakai SSD yang seperti tadi yang ini, nah tadi ya, yang 80 GB. Nih 80 GB kan, 80 GB ya kan. Katakanlah 80 GB ini untuk sistem operating system yang ada di laptop cukup. Soalnya ketika kita penginstalan Windows di laptop itu dengan 40 GB juga cukup sebenarnya. Apalagi ini 80 GB gitu kan. Itu sudah sangat cukup. Jadi untuk saran saya, kalau dananya terbatas, untuk penginstalan Windows untuk drive C itu pakai SSD yang kecil juga cukup ya, 80 GB lah cukup. Atau kalau nggak ada yang 40 GB juga kayaknya cukup sih, asal jangan terlalu banyak aplikasi yang diinstal. Kalau untuk 80 GB udah cukup standar lah gitu kan. Dan untuk penyimpanan internalnya selain Windows, gunakanlah pakai harddisk ini gitu kan, pakai harddisk ini. Jadi di laptop kita itu bisa ada 2 penyimpanan, yang satu SSD untuk Windows-nya, dan satu harddisk untuk penyimpanan internalnya, macam foto, video dan lain sebagainya begitu. Terus bagaimana kan biasanya di laptop itu untuk penyimpanan, untuk tempat harddisknya kan cuma ada satu. Untuk penyimpanan tempat harddisk itu kan cuma satu, sedangkan tadi katanya direkomendasikan harus 2, satu untuk Windows, satu untuk internal. Nah, biasanya saya merekomendasikan, menyarankan sama teman-teman itu pakai namanya second HDD Sandy, bentuknya seperti ini. Nah ya kan, bentuknya seperti ini. Nah, kelihatan nggak nih? Coba saya buka dulu ya sebentar. Nih bentuknya seperti ini masih baru, bentuknya seperti ini. Nah ini kita ambil contoh sama harddisknya ini, masukin saja ke sini. Nah ya kan, bentar, ini kurang masuk nih, masih baru sih ini, masih baru untuk CD-nya ini, bentar. Nah ini masukkan ya, masuk, lalu dimasukkan ke laptop. Tempat biasanya kalau laptop kan ada DVD room. Nah, DVD roomnya dicabut, DVD room laptopnya dicabut, diganti pakai ini. Ini udah sama persis. Coba ini ada 2 jenis yang seperti ini, ada 2 jenis, ada yang tipis, ada yang tebal. Ini kebetulan yang tipis, gitu kan. Dan untuk harddisk juga diusahakan jangan yang tebal gini ya. Ada kan
Hard disk itu ada dua jenis, ada yang tipis, ada yang agak tebal. Nanti yang agak tebal biar pas di laptopnya. Ini tinggal dimasukin ke tempat DVD-ROM. Itu kan. Sekarang kan udah agak zaman pakai DVD-ROM. Nah, DVD-ROM-nya dicabut. Nih, saya ambil contoh. Nih, ini kan DVD-ROM ya. Ini DVD-ROM laptop. Nah, ya kan? Disk. Nah, ya kan? Ini jadi cabut dari laptop. Tempatnya diganti pakai ini. Ya kan? Jadi nantinya laptop kita ada dua tempat penyimpanan. Yang satu SSD, yang ini untuk Windows. Rekomendasi saya untuk Windows ini, untuk kecepatan, jadi biar pembacaan file lebih cepat. Ini untuk Windows, khusus Windows ini cukup 80 GB juga. Terus untuk penyimpanan file pribadi kita macam video, foto, dokumen dan lain sebagainya, nah ini pakai ini. Oke, paham ya, cukup ya, insya Allah lah, mudah-mudahan paham. Walaupun penjelasannya cukup agak beribet gini ya, tapi mudah-mudahan bisa sedikit paham buat rekan-rekan di mana saja berada. Baik, terima kasih yang sudah menonton, dan kalau bermanfaat videonya silahkan di subscribe aja, like and comment. Terima kasih. Video ini adalah video pribadi kami, Ernest Power Komputer dari Kota Banjar, Patroman, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.